Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Melati, motivator Bimba AIUEO unit Pondok Kacang Prima. Izin untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait tugas kebimbaan di hari pertama. 1. Jelaskan konsep filosofi kata bimba yang Anda pahami. Kata bimba berarti bimbingan minat belajar anak yang berfokus pada menumbuhkan minat membaca anak melalui metode yang menyenangkan seperti fun learning, small step system, dan individual system. 2. Jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan bagaimana hubungan tujuan utama hidup dengan bimba. Kebahagiaan sejati adalah perasaan tentram, damai, dan bebas dari perasaan yang menyusahkan atau menyengsarakan, dan perasaan ini selalu kita rasakan setiap saat dalam situasi dan keadaan apapun, bukan yang bersifat hanya sementara. Bahagia sejati adalah tujuan utama setiap manusia, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan terus belajar atau menjadi pembelajar. Tapi pada nyatanya banyak orang yang tidak menyukai belajar, maka dari itu perlu ditumbuhkan karakter minat belajar dengan cara melalui proses bimbingan minat belajar yang dirumuskan dalam kata bimba. Proses bimbingan minat belajar melalui metode bimba yakni fun learning, small step system, dan individual system agar anak tertarik dan semangat serta antusias untuk belajar tanpa adanya paksaan. Pertanyaan ketiga, jelaskan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar yang Anda pahami. Beriman artinya keyakinan yang teguh terhadap keberadaan dan sifat-sifat Tuhan. Berbuat baik artinya melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk diri sendiri, dengan syarat dibutuhkan dan ikhlas. Dan yang terakhir, belajar merupakan kegiatan menghubungkan suatu hal dengan hal yang lain untuk mengambil hikmah agar kelak bisa menjadi pribadi yang lebih baik. 4. Sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Berikan masing-masing contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah sudah. Dalam konsep beriman, saya sudah menerapkan dengan cara menjalankan perintah Tuhan serta berusaha untuk menjauhi larangannya, walau terkadang masih belum sempurna, serta ditunjukkan dari saya yang berhati-hati dalam berbuat karena merasa selalu ada Tuhan yang mengawasi, dan tentunya dilakukan dengan cara berdoa dan selalu bersyukur setiap harinya. Yang untuk konsep berbuat baik, contohnya adalah dengan berinisiatif dan lebih peduli ketika ada orang yang membutuhkan bantuan dan selalu berusaha untuk jujur. Dan untuk belajar, saya selalu berusaha untuk belajar dari kesalahan yang sebelumnya pernah diperbuat dan tidak malu untuk bertanya jika memang ada satu hal yang belum saya pahami. 5. Apa saja 7 tahapan belajar dan bagaimana hubungan setiap tahap yang ada di dalam 7 tahapan belajar? 7 tahapan belajar diantaranya adalah tahu, paham, aplikasi, analisa, sintesa, evaluasi, dan sosialisasi. Tentunya ketujuh tahap ini saling berhubungan sebagai proses yang berkesinambungan, dimulai dari yang hanya sekedar tahu, menjadi mengerti lebih banyak, mulai menerapkan apa yang dipahami, bisa mengurai dan membelah pemahaman yang ada, lalu menggabungkan pemahaman yang telah terpecah-pecah menjadi satu pemahaman, lalu bisa menilai dan membandingkan nilai, ide, dan metode untuk perbaikan selanjutnya, serta dapat membagikan apa yang kita yakini baik secara teori maupun praktek atau penerapannya. 6. Jelaskan konsep paradigma bimba yang Anda pahami. Paradigma bimba adalah proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar dalam mendidik anak. Landasan berpikir tersebut adalah membimbakan dan konsep dasarnya adalah membahagiakan semua orang yang terlibat, baik anak-anak maupun orang dewasa. 7. Sudahkah Anda menerapkan paradigma bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkretnya. Insya Allah sudah, walaupun memang belum sepenuhnya, tapi saya akan berusaha untuk terus menerapkan paradigma dan berparadigma bimba dalam membimbakan dengan
menerapkan konsep fun learning, small step system, dan individual system. 8. Jelaskan apa saja perbedaan antara membimbangkan dengan mengajarkan membaca. Membimbangkan lebih ke berfokus dalam menumbuhkan minat baca anak secara alami dan menyenangkan, sehingga nantinya anak akan merasa tertarik dan semakin berkembang minat bacanya dengan sendirinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sedangkan mengajarkan membaca lebih berfokus pada kemampuan anak dalam membaca tanpa memperhatikan minat bacanya. Dan mengajar biasanya lebih mengacu pada hasilnya, berbeda dengan membimbangkan yang mengacu pada prosesnya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.